Hai teman-teman semuanya, pernahkah kamu berpikir bagaimana air selalu terasa sama walau datang dari tempat yang berbeda? Atau kenapa roti yang kita panggang tetap punya berat meski berubah bentuk? Nah, di balik semua itu ada hukum-hukum alami yang mengaturnya. Dan hari ini kita akan menjelajah salah satu cabangnya, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari hukum-hukum dasar kimia tersebut. Jadi apa itu hukum-hukum dasar kimia? Nah, hukum-hukum dasar kimia adalah aturan atau prinsip ilmiah yang ditemukan berdasarkan pengamatan eksperimen jangka panjang dan terbukti secara konsisten. Nah, hukum-hukum ini mengatur hubungan massa, volume, dan jumlah partikel dalam reaksi kimia. Nah, terdapat 5 hukum utama, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa atau Lavoisier, dan yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau Proust, dan yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau Dalton, dan yang keempat ada hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, dan yang terakhir ada hukum Avogadro. Nah, Antoine Lavoisier adalah seorang ilmuwan asal Prancis yang dijuluki Bapak Kimia Modern. Nah, pada abad ke-18, ia banyak melakukan eksperimen pembakaran dan menemukan bahwa massa zat tidak hilang setelah reaksi dan hanya berubah bentuk. Nah, bunyi hukum kekekalan massa yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap. Jadi, kalau kamu punya 100 gram bahan dan melakukan reaksi kimia, hasil akhirnya pasti juga 100 gram. Cuma bentuknya aja yang berubah. Misalnya tepung jadi roti, massanya tetap sama kalau tidak ada bagian yang hilang. Nah, contoh yang dapat kita ketemukan sehari-hari yaitu saat air menguap. Nah, kelihatannya hilang ya, padahal hanya berubah bentuk jadi gas. Nah, kalau dikumpulkan, massanya tetap sama. Nah, Joseph Louis Proust adalah seorang ilmuwan asal Prancis dan ia memperhatikan bahwa senyawa kimia selalu tersusun dari unsur-unsur dalam perbandingan massa yang tetap, tidak peduli asal atau banyaknya zat tersebut. Nah, bunyi hukum perbandingan tetap yaitu senyawa kimia tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi, misalnya, air atau H2O selalu punya perbandingan 2 bagian hidrogen dan bagian oksigen. Nah, mau ambil 1 liter atau 100 liter air pun susunannya akan tetap sama. Nah, contoh yang dapat kita temukan sehari-hari itu misalnya kamu campur 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, kamu akan dapat air. Tapi kalau kamu campur 1 gram H dan 20 gram O, tetap yang bereaksi cuma 8 gram oksigen. Nah, sisanya tidak digunakan. Lalu yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau John Dalton. Nah, John Dalton adalah ilmuwan asal Inggris yang juga dikenal karena teori atom Dalton. Nah, ia menemukan bahwa 2 unsur bisa membentuk lebih dari 1 senyawa dengan perbandingan massa unsur kedua yang sederhana. Nah, bunyi hukumnya yaitu jika 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa, maka massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan massa tetap unsur lain berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Jadi penjelasan mudahnya teman-teman, misalnya karbon atau C dan oksigen atau O bisa membentuk 2 senyawa yaitu CO dan CO2. Nah, CO itu 12 gram C tambah 16 gram O, dan CO2 itu 12 gram C tambah 32 gram O. Nah, perbandingan O di sini teman-teman yaitu 16 berbanding 32 atau sama dengan 1 berbanding 2. Contoh yang dapat kita ketemukan sehari-hari yaitu misalnya kamu masak nasi dengan 1 gelas beras. Nah, kadang pakai 2 gelas air, kadang 4 gelas, tapi tetap 1 gelas beras. Nah,
itu ibarat dua senyawa berbeda dari bahan yang sama, tapi perbandingan airnya yang berbeda. Yang keempat ada hukum perbandingan volume atau Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac adalah ilmuwan Prancis yang meneliti gas dan reaksi kimianya. Nah, ia menemukan bahwa volume gas-gas yang bereaksi memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, bunyi hukumnya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasilnya berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, kalau kamu punya gas hidrogen dan klorin, nah keduanya bisa bereaksi dalam perbandingan volume yang sama dan menghasilkan 2 kali lipat volume gas hasil. Contohnya, H2 tambah Cl2 yang menghasilkan 2 HCl. Atau 1 liter H2 tambah 1 liter Cl2 akan menghasilkan 2 liter HCl. Jadi contoh sehari-harinya yaitu bayangkan kamu punya 1 balon gas A dan 1 balon gas B, lalu kamu campurkan dan jadi 2 balon gas C. Nah, simple dan bisa dihitung dengan mudah. Yang terakhir yaitu hukum Avogadro atau Amedeo Avogadro. Nah, Amedeo Avogadro adalah ilmuwan dari Italia. Nah, ia menyumbangkan ide bahwa kondisi yang sama atau tekanan dan suhu, nah, volume gas yang sama selalu mengandung jumlah partikel yang sama. Nah, bunyi hukumnya yaitu volume yang sama dari gas-gas berbeda pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Penjelasan yang lebih mudah, misalnya 1 liter oksigen dan 1 liter hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama akan punya jumlah molekul yang sama, meskipun jenis gasnya berbeda. Lalu, bayangkan kamu punya 2 toples berisi bola kecil. Nah, meski jenis bolanya beda, jumlahnya tetap akan sama asalkan toplesnya sama besar dan ditekan dengan cara yang sama. Nah, teman-teman, hukum ini juga memiliki fakta penting. Jadi, 1 mol gas sama dengan 22,4 liter pada kondisi STP. Nah, jumlah molekul dalam 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul atau disebut dengan bilangan Avogadro. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan mengenai hukum-hukum dasar kimia. Semoga teman-teman semua dapat memahami ya. Dan ingat, hukum-hukum kimia bukan hanya berlaku di laboratorium, tetapi juga dalam kehidupan. Karena semuanya butuh keseimbangan, perbandingan, dan keberadaan yang pasti. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.